Halo guys, welcome back to this channel. It's been a long time ya since I didn't post anything. Tapi sekarang gue berkesempatan untuk ngepost dan membahas soal. Kemarin gue baru baca gitu ya, ada informasi bahwa ada nih simulasi SNBT 2024 contoh soalnya yang terbaru. Nah, setelah gue ulik-ulik, ternyata soalnya tidak sesusah itu. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba mengulas beberapa topik ya, yaitu salah satunya adalah tentang PM atau penalaran matematika. So, jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini, di video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya bagi kalian yang baru join, dan kalau boleh juga di-share ke teman ataupun siapalah gitu ya, supaya channel ini bisa berkembang dan kita bisa saling sharing ilmu. Oh ya, disclaimer dulu, ini resource-nya saya ambil dari situsnya langsung ya, dari simulasi SNBT 2024. Jadi, mungkin ada banyak versi soal pembahasan, ya silahkan diikuti saja mana yang menurut kalian lebih gampang untuk dipahami. Oke, tanpa berlama-lama, let's check the questions. Baik, di soal nomor satu ini terdapat sebuah narasi. Ketika gua cek ya, ini ada satu narasi untuk 5 soal. Jadi untuk PM seperti itu modelnya. Kalau kalian misalkan skip teksnya, mungkin kalian akan hilang 2, 3, 4 soal. Jadi lebih baik difokuskan dalam satu teks sehingga kalian bisa menjawab lebih dari satu soal di dalam teks yang sama. Seperti misalkan pada nomor satu ini ya. Nah, di sini diberikan ada sebuah biang lala atau Ferris wheel yang titik pusatnya P 0,0. Titik P ini berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Seperti pada gambar ya, sudah sangat jelas. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu titik D. Dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125 per 4 pi meter. Sebuah lampu akan dipasang pada suatu titik di biang lalanya. Oke, pertanyaannya adalah, biang lala berputar satu putaran dalam waktu titik-titik menit. Nah, kalau kita lihat, mungkin lampunya akan dipasang di titik A, titik B, C, atau D. Sehingga yang ditanyakan adalah ketika dia berputar satu putaran, maka berapa lama waktu yang dia butuhkan. Nah, seperti ini kasusnya kita menggunakan prinsip gerak. Mungkin dalam fisika bisa diselesaikan dalam gerak melingkar gitu ya. Tapi kan ada yang tidak jurusan IPA. Nah, sehingga kita mengerjakannya dengan menggunakan konsep lingkaran. Yaitu apa? Bahwa jarak tempuh untuk satu lingkaran itu adalah keliling lingkaran. Ya, maka dari itu nanti kita akan dapatkan simbol jarak tempuh misalkan S, yaitu adalah theta dikali dengan R. Nah, theta ini adalah 2pi, artinya satu putaran penuh. Maka dari itu nanti pi-nya adalah, tetanya adalah 2pi, maka S-nya adalah keliling lingkaran, yaitu 2 V kali jari-jari. Nah, di sini sudah diberikan nih dalam waktu 5 menit ditempuh sekian. Maka berapakah waktu untuk satu putaran? Sehingga kita langsung ingat saja bahwa ketika dia bergerak dengan kelajuan yang tetap, maka kita langsung gunakan aja rumusnya, yaitu apa? Kecepatan itu bernilai konstan, maka kecepatan kondisi awal sama dengan kecepatan kondisi akhir, yaitu apa? Jarak kondisi awal per waktu kondisi awal. Maka kita gunakanlah konsep ini. Sehingga tinggal kita substitusikan angka yang diberikan pada soal ya. Maka jarak kondisi awal itu adalah seperti ini misalkan. Maka 125 pi per 4, kemudian waktu yang dihabiskan 5 menit, sedangkan jarak kondisi akhir itu adalah satu putaran. Nah, satu putaran itu adalah keliling lingkaran tadi, yaitu berapa? Kita hitung dari sini. Maka S itu adalah jarak kondisi duanya, yaitu 2pi kali jari-jarinya berapa. Nah, kita lihat, kalaulah tadi titik P-nya katanya 35 meter dari tanah, berarti kita bisa menghitung jarak dari P ke D itu adalah sisanya ya, yaitu 35 dikurang 10, berarti 25 meter. Artinya jari-jarinya 25 meter. Sehingga kita masukkan ke sini, dapatlah jaraknya dalam satu lingkaran penuh adalah 50 pi meter. Maka inilah kita gantikan menjadi ke sini 50 pi, dan T2 lah yang mau kita cari ataupun waktu yang kedua. Itu ya. Berarti kita coret dulu pi dengan pi-nya. Kemudian ini kita selesaikan ya menjadi 125 dibagi 4 kali 5, 20. Sama dengan 50 dibagi dengan T2.
Berarti waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran, kita lihat langsung kali silang ya, atau boleh dicoret dulu nih. Kita bagi dengan 50 atau dibagi 5 ya. Kalau bagi 5 berarti ini menjadinya 25, bagi 5 jadi sisa 10, maka kita tinggal kali silang. Berarti T2-nya adalah 20 dikali 10 per 25. Nanti kita bagi 5 lagi, sisanya 4. Bagi 5 sisanya 5. Berarti 4 kali 10, 40. Dibagi 5, 8 menit. Artinya, untuk sebuah satu putaran penuh, maka dibutuhkan waktu 8 menit. Jadi, untuk soal ini, jawaban yang benarnya adalah C, yaitu 8 menit. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya konsepnya adalah masalah keliling lingkaran dan hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, gampang bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Masih dengan narasi yang sama, yaitu biang lala. Nah, sekarang pertanyaannya diganti. Pada suatu saat, seseorang berada pada titik B. Nah, mula-mula dia berada di titik B, 20 menit kemudian, dia berada pada titik yang berjarak ke garis AC berapa? Nah, kalau kita lihat, tadi ya, waktu untuk menempuh satu putaran, itu dihabiskan dalam waktu 8 menit. Berarti kalau dia mulainya dari B, kemudian berputar satu lingkaran penuh kembali ke titik B, itu artinya habis 8 menit. Sedangkan ditanya pada menit ke-20 atau setelah 20 menit kemudian. Berarti kita hitung berapa kali dia telah berputar. Artinya ini satu kali putaran 8 menit, dua kali putaran 16 menit gitu ya. Berarti dua putaran itu 16 menit. Maka dari 16 ke 20 itu bersisa 4 menit lagi. Nah, ada delta T-nya 4 menit. Nah, 4 menit ini dari mana ke mana? Nah, berarti kalau kita hitung setengah lingkaran itu adalah 8 bagi 2 gitu ya. Berarti 4 menit dari B ke titik D, itulah posisi akhirnya. Ya, jadi 16, dua kali putaran, ditambah 4, 20 menit. Maka disinilah posisi akhir dari anak ataupun bendanya. Nah, kita lihat jarak dari titik D ke garis AC. Jaraknya kita ambil yang tegak lurus ya. Nah, berarti ini ke sini apa tadi? Jari R. Yang mana jari-jari itu tadi nilainya pada soal sebelumnya adalah 25 meter. Nah, berarti untuk soal ini jawaban yang benar adalah E, 25. Nah, jadi jangan panik, jangan takut, lihat saja konteks soalnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Masih dengan area yang sama, namun soalnya berbeda. Pertanyaannya adalah, misalkan QR adalah tiang dengan tingginya 5 meter. Terlihat pada gambar ya. Jarak terjauh antara lampu dan titik Q. Nah, tadi lampu mau ditempatkan di salah satu titik A, B, C, atau D. Yang mau ditanyakan adalah jarak terjauh. Berarti jarak paling jauh antara lampu dan titik Q. Mungkin saja bisa ditempatkan di B. Tapi titik B ke Q itu bukanlah jarak paling jauhnya. Melainkan kita ambil dari titik Q ke pusat lingkarannya dulu nih. Nah, seperti ini. Kemudian kita teruskan. Maka inilah yang disebut sebagai jarak terjauh. Yaitu garis lurus yang ditarik ya dari Q ke posisi biang lalanya. Nah, sehingga ini adalah jarak terjauhnya. Nah, pertanyaannya adalah, ini kita sudah tahu nih. Ya, ini kan disebut sebagai jari-jari, yaitu 25 meter tadi. Karena kita sudah dapatkan ini totalnya kan tadi 35 ya, sedangkan ini 10 berarti jari-jarinya 35 kurang 10, berarti 25 meter. Namun dari P ke Q itu berapa? Kalau kita perhatikan, kita bisa mengambil sebuah garis bantu di sini, sehingga kita dapatkanlah sebuah segitiga. Nah, jadi nalarnya ada di situ. Maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya adalah kita misalkan ya, ini titik X. Nah, bukan titik D ya, karena titik D itu masih di atasnya lagi. Oke, berarti ini titik P, ini titik Q. Maka jarak PQ itulah yang mau kita hitung. Sekarang kita cari tahu dulu, PX-nya berapa. PX itu adalah PD ditambah DX. PD-nya kan tadi sudah 25 meter ya. Lalu ditambah dengan ini. Kan jarak D ke tanah titik T itu 10, sedangkan tinggi tiang 5. Berarti jaraknya dari P ke Q, ataupun sorry, ke titik X di sini ya. Titik X berarti 25 tambah 5. Ya, karena 10 ini
adalah 5 ditambah sesuatu. Nah, sesuatunya adalah 5, berarti 25 ditambah 5. Berarti 30 meter. Sedangkan dari sini X ke Q itu adalah jarak dari T ke R. Ya, karena dua garis sejajar, berarti 40 meter. Nah, akan lebih mudah ketika kita sudah menggunakan Pitagoras. Maka PQ kuadrat adalah PX kuadrat ditambah XQ kuadrat. Tinggal kita substitusikan angkanya. PX-nya tadi adalah 30 kuadrat, XQ-nya adalah 40 kuadrat, maka triple Pitagoras, ingat ya. Nah, ini adalah 900 tambah 1600. Berarti jawabannya 2500. Eits, jangan lupa di akar. Maka PQ adalah plus minus 50 meter. Tapi kita ingat bahwa jarak panjang itu adalah nilai positif, maka yang kita ambil adalah jarak PQ-nya adalah positif 50 meter. Dengan demikian, untuk pertanyaannya jarak terjauh antara lampu dan titiki, ini adalah 50 meter ya. Kemudian tadi adalah jari-jari 25, berarti jaraknya 50 tambah 25 adalah 75 meter. Nanti kalau modelnya isian, kalian harus mengisikan angka ya, 7 dan 5. Oke, mudah bukan? Nah, tinggal kita penalarannya saja supaya tidak terlalu sulit. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, masih dengan narasi yang sama, tapi pertanyaannya diganti. Yaitu, pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek, panjang bayangan tiang QR adalah. Nah, di sini perlu kita nalar. Ketika lampunya ditetapkan di A, D, C, atau B, atau dimanapun itu, maka nanti bayangannya ada di belakang. Di belakang tiang, gitu ya. Ini adalah daerah belakang, maka nanti di sinilah misalkan posisi bayangannya. Nah, ini kita kasih jarak misalkan titik Y. Ya, sedangkan katanya jarak lampu ke titiknya adalah paling pendek. Nah, paling pendek berarti di mana? Kalau tadi ini kita ambil jarak terpanjang, ya, pada soal sebelumnya, jarak terpendeknya berarti di sini. Nah, gitu ya. Maka ini adalah jarak terpendek yang mana ini adalah jari-jarinya tadi ya, 25 meter. Maka kalau kita lihat, ini nanti bisa kita ambil sebuah segitiga lagi nih. Nah, seperti ini gitu ya. Maksud pikiran kita adalah masalah kesebangunan. Karena ada dua segitiga yang relatif sebangun. Misalkan ini adalah X, berarti ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga PXQ sebangun dengan segitiga QRY. Nah, karena dia sebangun, maka kita harus menyatakan sifatnya. Ingat ya, perbandingan sisi harus sama. Berarti perbandingan sisi apa saja? Yaitu PX berbanding dengan RY, gitu ya, akan sama dengan QX berbanding dengan QR, akan sama dengan PQ berbanding dengan QY. Nah, kalau kita lihat panjang dari QX itu tadi adalah 40, sorry, 30 meter ya. Karena ini adalah 25 ditambah 5 dari soal sebelumnya ya. Berarti panjang XQ atau QX-nya adalah di sini 30 meter. Sedangkan QR itu tinggi tiang, yaitu 5. Kemudian untuk mencari panjang bayangan dari QR berarti adalah RY. Ini yang mau kita cari. Nah, berarti area ada di mana? Di sini nih. Maka kita ambillah hubungan kesebangunannya yang ini saja. Ya, maka PX-nya berapa? PX itu adalah jarak dari T ke R. Ya, dua garis sejajar. Berarti ini 40. Sedangkan RY itulah panjang bayangan tiang QR-nya yang mau kita cari. Berarti dari sini kita dapatkan RY dengan perkalian silang ya. Yaitu 40 kali 5 dibagi dengan 30. Berarti dari situ 5 bagi 5 sisa 1, 30 bagi 5 sisanya 6. Baru 40 per 6. Kita sederhanakan lagi dengan cara membagi 2. Berarti 40 dibagi 2, 30. Sorry, 20. 6 bagi 2 adalah 3. Ini kita kecilkan lagi menjadi 6 kali 3, 18. Berarti sisa 2. Maka jarak panjang bayangan tiang QR-nya adalah 62/3 meter. Maka pilihan yang tepat adalah yang D. Nah, jadi sebetulnya konsepnya sederhana.
Tapi kita harus bisa memahami bagaimana alur berpikirnya. Ada kalanya kita menggunakan Pitagoras ataupun kesebangunan. Yang penting kita menggunakan konsep bangun datar. Oke, nah kita masuk nih ke soal nomor 5. Ya, masih dengan nada yang sama. Ini adalah soal terakhir dari teks ini ya. Tapi pertanyaannya diganti. Oke, kita cek. Misalkan titik U pada tanah adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan titik QR paling pendek. Nah, sedangkan titik V pada tanah adalah bayangan titik Q ketika bayangan tiang QR paling panjang. Oke, kita pahami dulu. Ada bayangan ketika pada tiangnya paling pendek dan paling panjang. Nah, kita misalkan ini adalah garis pada tanah gitu ya. Ini garis pada tanahnya. Nah, katanya tadi titik U pada saat bayangan tiang QR yang paling pendek. Berarti tadi ini ya. Nah, ini gitu ya. Ini adalah paling pendeknya. Nah, kalau kita ambil ini misalkan ya. Nah, berarti titik ini adalah titik U. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau titik V-nya paling panjang. Paling panjangnya kan tadi ada di sebelah sini. Gitu ya. Nah, sebelah sini. Berarti kalau gitu nanti untuk bayangannya itu kita misalkan ya. Misalkan di sini bayangannya berarti akan lebih jauh, misalkan di sebelah sini. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian A aksen adalah bayangan titik di tanah ketika lampu berada di titik A. Nah, ini tidak lebih jauh ya, karena tadi paling panjang. Berarti ini kurang lebih di sinilah. Nah, secara nalada kan begitu. Ini A aksen. Nah, sedangkan pertanyaannya, ketika lampu berputar mulai dari titik A, berarti mulainya dari A aksen ya, karena dia berputar dari titik A, maka urutan posisi bayangan titik Q di tanah. Urutan. Berarti kan dia berputar secara siklik ya. Nah, berputar secara siklik berlawanan putaran jarum jam. Berarti kalau begitu, dari A aksen ke V dulu. Nah, gitu putarannya. Berarti dari A aksen menuju V, kemudian balik lagi ke A aksen. Ya, dari A aksen ke V baru ke A aksen lagi. Nah, kita cari A aksen, V A aksen. Udah, the only one adalah yang C. Ya, kalaupun mau diteruskan berarti A aksen kemana? Nah, ada di situ tulisannya B aksen. B aksen berarti ketika lampunya di B. Nah, B ini berarti nanti kalau kita tarik ya, panjangnya itu adalah kurang lebih di sebelah sini. Maka dari itu nanti urutannya A aksen, V, A aksen, baru B aksen, kemudian U, kembali ke B aksen, dan balik terakhir ke A aksen lagi. Nah, maka dari itu inilah jawaban yang paling benar untuk soal nomor 5, yaitu yang C. Nah, memang di sini kita harus bisa berpikir dengan cepat ya, dan sekaligus mengartikan isi pertanyaannya, supaya kita tidak ketinggalan terlalu jauh. Baik, itu kira-kira dulu yang bisa kita bahas dari soal segmen 1 ya, nomor 1 sampai 5. Untuk nomor 6 sampai 10-nya kita bahas di video yang berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune in this channel. Semoga apa yang kita pelajari menjadi berkat dan menjadi bertambah ilmu kita. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar dan terima kasih. Salam TPS.